itu wiridannya adalah adu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Hujan. Interaksi ya. Saksi dari Bang gua sales alam gaib gitu. Hati-hati kalau melakukan hal-hal di luar nalar. Jadi Muhammad saya Rasul. percaya sama Allah, tapi Nabi itu saya. Itu udah jelas-jelas kan. Ya itu karena biasanya kan gitu, setan itu akan mencampur adukan yang hak dan yang batil. Nah itu kan dilarang oleh agama. Iya. Nah ketika yang hak dan yang batil dicampurkan, ya jadi batil. Terus Air susu dicampur dengan racun, yang jadi racun. ya. Terus ceritanya lagi, ini cerita tentang bisnis ya. Akhirnya dia sampai dengan itu dia tidak melakukan apa yang dia inginkan, tapi akhirnya dia melakukan tanpa itu. Seharusnya kan dia melakukan apa yang dia katakan bahwa itulah harus 40 malam di situ dan tidak makan, tidak minum, terus saja wiridan gitu. Tapi ada momen saudara saya itu datanglah ke sana dengan teman-temannya. Ngelakuin hal itu. Tidak melakukan hal yang tadi disebutkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Tapi yang dilakukan apa? Lakukan adalah ritual lain. Ritual lain dengan bisikan lain. Coba kamu minta di situ Apa yang dipengen? apa yang kamu mau. Akhirnya Masing-masing minta di situ. Masing-masing. Dari titik air terjun itu ada 7. Itu juara terjun. Mandi yang kecil dulu, terus sampai yang besar. Nah, yang terakhir yang besar itu baru merasakan. Biar saking gitu. Sampai dia nggak sadar, teman-temannya kenapa? Enggak. Apa kata saudara saya itu? Saya turun dulu. Ngamuk di bawah itu. Saking nggak tahan. Kesurupan apa gimana ngamuknya? Beban ya, Pak. Iya. Mungkin si jin itu masuk ke dalam Jadi- badannya. Akhirnya sainin tuh. Ya intinya yang kayak tadi itu bentuk-bentuk ritual itu bentuk ketaatan sebetulnya. Paham nggak bentuk ketaatan? Iya, paham. Jadi ketika Tapi kan tadi ada yang dibantah tuh, yang asado itu. Yang itu bentuk ketaatan. Bentuk ketaatan, paham nggak bentuk ketaatan? iya paham. Jadi maksudnya bentuk Ngikutin apa omongan si jin. Nah, apapun yang yang diomongin diikutin walaupun salah. Iya. Kayak tadi kan itu syahadatnya kan salah, tapi diikutin. Ya kan? Tapi masih dengan keyakinan saudara saya itu tidak melakukan itu, tapi melakukan hal yang lain. Iya. Tuh jadi apapun Tapi tetap gitu ngelakuin tadi. Iya, tetap akhirnya. tetap jadi apapun bentuknya ya. Kalau kita melakukan ketaatan itu, nah ini dianggap sebagai pengikutnya gitu kan. Gitu. Nah, orang-orang yang udah ngelakuin hal-hal kayak gitu ya. Mau pesugihan tadi kan tunggal anak apalah ya. Pesugihan, Semua mau kanuragan, mau pengobatan maupun pengobatan tanda kutip ya. Karena ada pengobatan yang benar juga, model dokter kan benar tuh. kalau yang di luar dokter ini. Nah, iya maksudnya tanda kutip ya. Ya itu. Jadi Islam juga diajarin kan pengobatan kayak menggunakan herbal, kan di Tibun Nabawi kan ada menggunakan bekam. Itu kan benar itu. Hah? Benar itu. Iya benar. Ya. Ini semua yang tanda artinya yang nyimpang gitu. Jadi- Karena maksud tanda kutip di sini nyimpang.
gitu. Ya, jadi Pak Haji, apa namanya yang tadi ya saya tuliskan lagi ya. Nanti kesimpulannya nanti di belakang ya. Ya boleh, Ini nanti kan, saya ini analoginya ya. Jadi kan akhirnya dia turunlah gunung. Cielah, turun gunung nih ceritanya. Yoi. Ya, turun gunung dengan badan yang berbeda, rasa yang berbeda. Oh, rasanya beda. Rasanya beda. Iya. Badan aja kayak apa namanya enteng, terus matanya tajam. Lihat orang tuh cuma gini doang. Cukup. Gitu. Pulang. Nah, dari proses itu mulai itu timbullah apa namanya kayak semacam ketemu dengan hal-hal yang ada yang kesurupan, dia bisa sembuhkan. Sampai 10 orang kesurupan di sekolahannya itu dia tanganin sendiri, beres, nambah yakin tuh. Pas ada yang pas ada acara pertukaran pelajar waktu itu, yuk coba Serang nampilkan. Waktu itu orang Cianjur yang datang, SMA Cianjur, SMK Cianjur datang ke situ. Nah, pertukaran kalau dia kan biasalah jaipongan nari apa ya. Kalau kita tadi pada bus. Ada bus nih. Ada bus terus sampai dengan apa namanya? Ya Bang, itu tuh anak-anak itu tuh yang 10 orang itu. Akhirnya dengan tadinya kan awalnya cuma main debus, tapi akhirnya Kuda lumping enggak, biasa kanuragan dengan dia punya silat gitu kan. Tapi apa namanya? Sombongnya timbul tuh si saudara saya itu. Pasti lah itu. Nah, timbul, "Woi," katanya. "Sini, kenapa? Maju semua." Woi, cerita. jagoan nih Ceritanya. Benar, Bro. Iya. Akhirnya kan yang satu keluar, udah pakai yang biasa kamu pakai. Pakai yang satu jurus monyet, yang satu keluar macan. Jurus monyet. Iya. Terus yang satu apa macam-macam lah. Orong gitu kan. Itu mah diserang cuma tinggal gini doang. Ting, ting, ting. Sampai ada Harry Potter. Terakhir tuh ada sekarang udah jadi Pak Haji. Itu ngegeruk. Jadi Pak Haji. Loncat itu Pak. Sampai katanya sampai 3 meter. Cuma dingin doang. Ting, puk, sampai ngegulung gitu. Sampai cing gitu. Wah, udah rame di situ kan, sampai yang penontonnya sampai mungkin yang penontonnya ada 200-300 orang pada nyinggir semua kan di tengah-tengah lapangan gitu kan. Rame kan itu. Wah, hebat. Gitu kan. Kelakuan anak 10 orang ngeplak digituin kan. Aduh kacau. Akhirnya akhirnya sadarin nama dia. Udah tep. Nah, udah gitu udah tuh, jadi dia wah udah hebat dia. Jadi ada lagi terus kemudian pada saat dia pergilah merantau sampai dia apa namanya sampai dia nusuk orang. Pernah nusuk orang nggak sengaja ya, karena kan yang namanya membela diri kan kalau punya kanuragan cuma sekelip doang gitu kan. Nah gitu, jadi cuma gara-gara sepele gitu. Tapi akhirnya kita dicari dengan itu. Waktu zaman tahun itu kan tahun 95 itu kan kalau apa namanya melakukan sesuatu, dia kita nusuk orang, keluarganya nggak terima, dibayar barah ya Pak. Tidak ada istilahnya, tidak ada integrasi atau sekarang kan penganiayaan ya hukum. Ya, mungkin belum seketat sekarang. Ya, kalau dulu tuh cuma jadi darah dibayar darah, luka dibayar luka, dicari 3 bulan kemana-mana. Akhirnya dia kabur. Di situ mulai dia. Tapi dengan itu akhirnya dia tidak melakukan lagi. Pengen istilahnya banyak sih kata dia, banyak sih saya berbuat inilah, berbuat itulah, banyaklah kejadian itu. Akhirnya dia tidak melakukan Pak. Akhirnya berhentilah tuh dari situ, tidak wirid lagi tuh gimana. Akhirnya timbulnya dia sering sakit kepala. Iya. Karena tidak melakukan apa yang mungkin jin itu minta kali ya, gitu. Akhirnya sakit kepala, sakit terus, tapi ditahan gitu. Sampai dia balik lagi ke gurunya minta, malah ditambahin wiridanya sama. Akhirnya memang tenang, akhirnya udah tenang. Tapi lama-lama terus berjalannya waktu sampai berumah tangga, ya memang ada perbedaan yang signifikan saudara saya itu.
banyak. Pokoknya orang juga mungkin ngelihat dia nggak berani. Mungkin tahulah kayak mungkin apa ya matanya. Akhirnya kan saudara saya, nah ketemu tuh saudara saya itu ke Pak Haji. Ya Pak Haji ya, ketemu ya orang itu ya, minta tolong ya waktu itu ya. Terus dia minta tolong, Pak Haji gimana tuh apa namanya pengen menyembuhkan. Terus Pak Haji ceritanya gimana Pak Haji waktu itu Pak Haji? Itu saudara saya itu. Oh. Itu juga sedikitnya pernah tahu tuh Rando. Iya. Itu Ya, baru ingat baru. Ya, yang sampai ngegeru malam-malam itu Pak. Iya. Iya. Gimana tuh Pak Haji? Iya. Akhirnya. Kebanyakan sih saya jadi harus nginget-nginget dulu. Waduh. Itu kan cerita ya, itu kan cerita mistis ya. Jadi memang saya cerita ini kan buat Rehan ya. Anak-anak muda tuh jangan kayak seperti saudara saya tadi. Ya Pesugihan memang apalah segala macam. jadi apa ya? Berat kan di badannya kan. Badannya jadi sakit gitu. Nah, yang lucu kan gini. Saya pernah nyaranin lucu sih sebetulnya. Ke saudara si Babe. Nyeleneh. Gimana tuh? Kalau kamu pengen sembuh, jangan sholat. Apa yang dijawab Pak? Kok gitu sih ngomongnya katanya? Jangan sholat sih. Kok jangan sholat sih? Nggak beres nih katanya. Ya karena jin yang ada di badan kamu Pengennya sholat. nggak suka kalau kamu sholat, makanya diganggu. Kalau mau sembuh jadi nggak sholat iya. Nggak diganggu. Nah terus gimana? Ya dua pilihan kan. Terusin, misalkan diterusin ini ya ritualnya, mungkin nggak sakit jadi sembuh. Tapi ujungnya kamu udah tahu kan pulangnya nanti kemana setelah meninggal. Nah udah bilang mindalik gitu Ya kan. Nah akhirnya ini nggak mau kan, enggak lah kalau gitu mah. Ya udah sini jimatnya, bakar. Nah udah gitu kan, ini gimana nih caranya? Dibakar. Untuk memutuskan hubungan dengan Si jin tadi. ya bukan sekedar Emang waktu itu saudara si Babe itu Dengan- jimatnya apa cincin? banyak lah nggak? Ya ada berupa bulu perindu, ada yang Itu. kulit macan kayak gitu. Ya sebetulnya mah ya walaupun itu kulit macan ya cuma sekedar kulit macan sih sebetulnya. Tapi ketika kita meyakini ya dan melakukan ritual sebagai tanda ketaatan kita kepada Si jin tadi. Si jin koplak itu. iya makanya kita dikasih halusinasi seolah-olah itu punya khasiat. Intinya nggak ada apa-apanya, saya bakar ya nggak bisa ngelawan apa-apa kok. Jinnya juga nggak bisa apa-apa kan gitu. Iya. Nah ini kan nggak tanggung sebetulnya. Dia udah kerjasama dengan Raja Jin. Itu yang paling berat. Iya. Gila. Nah, Dengan Raja Jin ini banyak pasukannya makanya ya udah gini lah. udah friend. Udah friend banget. Gila tuh saudara si Babe itu. Iya makanya ketika dia CS tuh Pak. Iya, saudara Babe itu. sudah CS berat. Saudara Babe itu CS banget. CS sama Raja Jin. Ya kan bingung nih gimana cara mutusinnya. Gurunya kan udah nggak ada. Nah ya tuh gurunya kan udah nggak ada. Udah meninggal guru. Udah meninggal. Guru. Pasti tuh. Nah, gimana cara mutusinnya? Ya sebetulnya mudah. Kalau kita minta sama Allah untuk diputuskan, insya Allah kita harus yakin dikabul sama Allah. Yang penting satu syaratnya kita benar-benar tobat. Tuh, walaupun gurunya udah meninggal. Akhirnya dia tobat Pak. Tobat. Salat tobat dulu ya. Gitu. Ya emang lucu waktu ngadepin dia tuh emang lucu. Sampai keluar macannya juga ini. Ada macan. Ya enggak. Enggak maksudnya langsung berubah kesurupan macan dia gitu. tingkah lakunya jadi kayak macan gitu. Ada cicak nggak ada cicak nggak ada. Nggak ada. Ya takutnya kalau yang monyet tadi. Monyet nggak ada. Nggak ada. Oh itu mah Macan. temennya. Malam ya. Malam ya jam 2-an ya. Malam gitu. Ya semua pada tidur. Lihat Pada waktu itu masih tidur. kecil lah. Saudara bapak tuh ada di sini. Kalau tidur udah ini, waduh saya bilang ini bisa berantem berdua kan. Bikin malu kan. Ya terpaksa diambil kan. Iya. Dikeluarin maksudnya. Pas dikeluarin ada apa reaksinya? Ya cuman bunyi aja kayak kucing keinjak. Wek. Sadar celingak-celinguk. Ada apa ini? Ya nggak tahu saya. Padahal dia udah gini nih Udah siap-siap merekam tuh. Iya, udah tangan udah gini nih udah. Yang parah tuh yang kesurupan cuman pas si saudara Babe itu pas si singanya si macannya keluar doang. Banyak sih.
kejadian kayak ketemu dengan raja jinnya. Ketemunya gimana? Ianya jadi si saudaranya si Babe ini yang ngeliat. ketemu. Ya ketemu, kalau saya sih nggak bisa ngelihat. Jadi pikiran saudara Babe itu, bayangan dia itu adalah mereka murka, Marah gitu. marah. Nanya kan ke saya, ini gimana nih Pak, marah. Ya biarin aja mau marah. Gitu. Yang penting kita minta perlindungan sama Allah, ya sudah, nggak akan bisa ngapa-ngapain dia. Gitu. Jadi intinya, Buat anak muda jangan kayak gitu-gituan tuh. jadi hal-hal kayak gitu tuh sebetulnya apa ya? Kalau kita nalar kita benar, Gak akan sih ya. nggak akan mau. Soalnya beneran Pak Ji, ada yang begitu juga Pak Be. Iya, karena dia ditipu. Itu tadi puasa mati geni itu kan. Nah, Terus puasa apa lagi tuh yang makannya cuman beras putih tuh. ya mutih. Mutih. Dia tidak melakukan itu. Saudara saya tidak melakukan itu. Enggak, kalau yang anak-anak zaman Tapi sekarang. kenapa bisa ketemu istilahnya bersekutu sama jin yang besar? Ya, itu. Dia tidak melakukan. Mungkin, nggak tahu ya saudaranya. Nanti mungkin Pak Haji cerita lagi tentang saudaranya Pak Haji yang apa istilahnya yang sama, cuma memang tingkatannya berbeda sama saudara bapak itu. Nah, kalau saudaranya Pak Haji, apa? Dia lebih Dia ke arah- melakukan ritual yang berat-berat yang nggak masuk akal. Mungkin diceritain juga apa ya? Mungkin banyak nggak percayanya ya, kayak di bawah air terjun selama 40 hari 40 Oh, yang malam. tadi. Dia kena ini ya. Terus badannya dibakar ya, kayak kambing guling. Itu sama siapa Pak dibakarnya Pak? Ya sama ininya lah. Sama siapa? Ada di situ kan ada kuncen. Oh, ada kuncinya. dibakar, Iya. dipanggang gitu kayak babi. Iya. Wah, Iya kan di luar nalar. lebih mind blowing ya. Jadi di luar nalar, dan memang mereka pun membantu dengan apa ya, tidak, jadi istilahnya ini udah bener-bener CS-nya bukan gini lagi, nggak tahu gini kali ya. Udah salaman lah, udah deal. Iya udah deal, jadi dia kalau mau ngapa-ngapain tinggal nyuruh, nggak ada ritual. Jadi kalau saudara si Babe kan masih CS ngopi. Nah, Kalau ini mau udah saudaraan lah udah gitu ya. saudaraan. Tinggal nyuruh doang, mau ngapain tinggal nyuruh. Dia cuma ngucap nyuruh, misalnya suruh ngerjain orang atau suruh ngambil duit, dia tinggal ngomong doang, nggak ada ritual misalkan bakar menyan. Dia juga nggak punya jimat loh, satu pun nggak dia. Karena tadi ya dia ritualnya lebih gila ya. Iya, karena dia udah benar-benar masuk. Nah ini Bentar Pak Ji, berarti perjanjian sama ritual beda dong? ritual itu salah satu bentuk dari perjanjian. Kan dulu kita pernah bahas tuh. Iya, jadi Yang ada minum kopinya aja iya, nah itu bentuk ritual. yang paling kecil. Jadi Yang minum bukan kopi masalah kemarin itu bukan yang Pak masalah ceritain. kecil besarnya, bukan masalah kecil besarnya sebetulnya yang diukur, Oh, jadi ketaatannya itu. ketaatannya itu, bukan masalah kecil. Jadi misalkan Walaupun gini, dengan hal yang sepele ya. ini sepele nih Pak Ji ya. Hmm, Terus Babe minuman dan minum saat taat. Dikasih mobil, kasih Berarti, motor, Pak kasih Haji, ini segala macam. Kalau sampai dengan ngikutin yang season pertama, maksudnya yang cara pertama, mungkin sama kali sama itu ya, sama siapa, sama saudaranya Pak Haji. iya. Dan yang memang menurut cerita dia, nah ini juga atas keinginan dia menceritakan cerita dia ya, kisah dia. Maksudnya apa? Supaya orang lain jangan mau ikut. Karena saya tahu sendiri penderitaan dia ketika dia mau tobat itu minta ampun susahnya. Sekarang masih ada kan? Apanya? Masih ada, adik Udah meninggal. sudah meninggal. Terus pada saat meninggal gimana godaannya Pak Haji? Jadi ini selama sebelum meninggal dia kan sering minta tolong ke saya. Sering didatangi. Jadi si jinnya ini berusaha masuk lagi gitu. Berusaha ini lagi. Malah kalau nggak mau diganggu. Gitu. Padahal dia udah ruwet deh. Wih, lu mana Udah ketemu ruwet. lagi capek gue. Makanya kadang-kadang kalau dia di titik dia di mana dia udah kelelahan, suka nanya ke saya, masukin lagi kita. Ya jangan, saya bilang ngapain lu susah payah diterusin lagi. Iya. Udah tahan aja nggak apa-apa. Ya alhamdulillah dia sampai ini
luar biasa sih. Dan sakitnya pun luar biasa, jangan tahu. Tapi memang iya, saudara saya dia menderita itu pada saat waktu sebelum disembuhin sama Pak Haji itu ya. Dia merasa sakit badannya, sering sakit-sakitan terus. Terutama di belakang ya, di belakangnya badan dia itu kan kayak apa, dia ngegrogotin si tulang belakangnya itu tuh. Iya, karena biasanya yang kayak gitu tuh dia di dalam tuh juga ada yang dimakan sih. Saripati gitu. Bukan kayak Tulang sel darah sumsum. merah, terus Sel darah putih dia suka nggak? Sel darah putih beda lagi, Cok. Tambahin aja bawang putih. Jadi, sel otak gitu. Saraf otak yang kena tumor-tumor gitu. Selnya, jadi kadang-kadang penyakitnya juga Macem-macem ya. kadang gini, dokter bilang ini nggak ada penyakit gitu. Tapi ternyata penyakitnya Dia ngerasain sakit gitu. Tapi kata dokter nggak ada penyakitnya. Oh nggak, kayak gitu kan, jadi penyakitnya tuh aneh. Tapi Pak, setelah misalkan itu kan kalau didiagnosis dokternya nggak kerasa nih, tapi apa sih nggak ada kedetek nih sama dokter, pas di ruqyah sembuh nih di ruqyahnya misalnya, rasa sakit itu ngebekas gak sih? Kebanyakan enggak, hilang udah hilang. Jadi intinya gini, ketika Allah memberikan pertolongan itu nggak kayak kita ngasih tolong setengah-setengah kayak gitu, enggak. Makanya kita yakin kepada Allah pun jangan setengah-setengah. Kadang gini, berdoa, pas berdoa dikabul nggak ya? Ya udah, jangan harap dikabul. Jangan dikabul itu otomatis. Ya karena kita nggak yakin sebetulnya. Yang dikabul tuh yang beriman. Iman tuh kan salah satunya tuh yakin. Unsur iman. Berarti Ren harus ganti nama iman loh. Bisa Immanuel. Iya. Nah ini jadi logikanya tadi itu kan. Ya. Ketaatan kita kepada Allah. Jadi kita jadi ada pilihan nih, mau taat kepada Allah atau taat kepada makhluk. Kepada Allah dong. Harusnya kepada Allah. Kalau taat kepada Allah ya dikasih itu sama Allah tuh. Dunia akhirat. Ketaatan kepada makhluk sengsara. Iyalah. Gitu. Sakit badan ini segala macam tuh. Ya pertama sih kayak kayak yang iya ya, kalau dapat tuh kayak yang bangga. Ya kayak yang bisa menikmati lah gitu. Misalkan jadi jagoan. Kayak saudara si Babe tadi tuh. Atau jadi kaya atau, tapi tetap di satu titik dia akan ada tuh. Kayak saudara Babe, saudaranya Pak Haji juga ngerasa gitu ya di awal-awal. Iya, di awal dia ya gimana nggak seneng lah ya, orang takut ke dia. Ditubruk truknya yang hancur. Penyok. Kan dia kan pernah kecelakaan waktu itu. Apa? Orang ngelihat dia itu pada saat kecelakaan itu motor tuh nabrak mobil, si mukanya tuh kayak mecahin kaca masuk ke dalam. Tapi menurut dia kayak nyium ini aja, kayak nyium kaca aja, nggak ada yang luka. Padahal mah katanya wah bisa mati nih, orang tuh mati tuh. Iya. Oh ngelihatnya tuh juga ngeri katanya mah. Berarti si Jin selamat. Jadi katanya Ya, gini nih. enggak. Jadi katanya ini, mobil tiba-tiba belok, motor lewat, itu kecepatannya 80. Kan waktu 80 mah lumayan lah. Iya. Dor gitu. Sampai sini tuh. Dor kan. Tapi dia pikir kalau misalnya saya ngikutin kata dia tuh, kalau saya ngikutin badan, masuk saya bisa pecah kepala saya. Diaduin sama dia. Diar gitu. Akhirnya dia saking nahan beratnya kan yang dibonceng kan, akhirnya ke samping. Jadi sampai motor aja jadi angka 8 Pak. Jadi angka 8, orangnya nggak apa-apa, nggak ada yang luka, cuma kakinya yang patah, tapi di dalam patahnya. Orang mau udah mungkin kalau orang mungkin udah belepotan darah. Ini nggak ada darah sama sekali. Ini sama sekali nggak ada yang darah. Iya. Dan pun cuma kaki doang yang patah karena apa? Ketiban motor. Iya. Karena di belakang juga kan ada yang bonceng. Gitu. Yang boncengnya juga patah juga sih. Ininya naik ke atas si tempurungnya itu. Oh. Tempurung dudukan kakinya itu tuh. Itu kita tangga dia. Ya artinya kan
ya cuma segitu kan. Tetap kan ujungnya kan celaka juga.